Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam hormat dan terhangat buat dosen pengampu Dr. Elianti Agus Mokodompit, SC, MSc. Dan perkenalkan, nama saya Ahmad Mukman Afiat Tayyib dengan NIM G2D125001. Saya adalah mahasiswa pasca sarjana Program Ilmu Manajemen tahun 2025. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi tentang manajemen sumber daya manusia atau Human Resource Management. Pembahasan ini mencakup 3 bagian utama, yaitu pengenalan HRM, kesempatan kerja yang setara atau Equal Equipment Opportunity, serta hubungan antara strategi HRM dan kinerja organisasi. Pertama, kita mulai dari pengertian Human Resource Management atau HRM. HRM adalah sistem pengelolaan sumber daya manusia secara komprehensif dan strategis, di mana di dalamnya terdapat proses perencanaan kebutuhan tenaga kerja, rekrutmen, seleksi, pelatihan, penilaian kinerja, pemberian kompensasi, dan pengelolaan hubungan kerja. Dalam organisasi modern, manusia tidak lagi dipandang sebagai biaya. Manusia dipandang sebagai aset strategis. Artinya, kualitas karyawan sangat menentukan produktivitas, inovasi, dan daya saing organisasi. HRM juga berkaitan erat dengan fungsi dasar manajemen. Ada fungsi planning, yaitu perencanaan kebutuhan SDM. Ada staffing, yaitu proses mendapatkan dan menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat. Kemudian ada leading atau controlling, yaitu memotivasi karyawan serta mengevaluasi kinerja agar tujuan organisasi bisa tercapai. Selanjutnya, ruang lingkup HRM modern semakin luas. HRM tidak hanya mengurus administrasi pegawai. HRM juga mencakup analisis pekerjaan, perencanaan SDM, rekrutmen seleksi, orientasi, pelatihan, pengembangan soft skill, pengembangan kepemimpinan, evaluasi kinerja, kompensasi, dan employee engagement. Pada era digital, fungsi HR juga berkembang. Ada konsep distributed HR, yaitu fungsi HR didistribusikan melalui teknologi digital. Ada juga strategi HRM, yaitu HR berperan dalam merancang strategi organisasi. Selain itu, pengambilan keputusan HR saat ini semakin mengarah pada evidence-based atau HRM, yaitu keputusan berbasis data, bukti, dan analisis. Oke, berikutnya kita masuk pada peran manajer dan kompetensi HR manajer. Setiap manajer pada dasarnya adalah human resource manager bagi bawahannya. Mengapa demikian? Karena setiap manajer terlibat dalam mengarahkan, menilai, memotivasi, dan mengembangkan karyawan di unit kerjanya. Pemahaman HRM sangat penting agar organisasi tidak melakukan kesalahan rekrutmen, tidak mengalami turnover yang tinggi, serta tidak melanggar hukum dan aturan ketenaga kerjaan. Seorang HR perlu memiliki beberapa kompetensi utama, diantaranya adalah kepemimpinan, praktis etis, pemahaman bisnis, kemampuan evaluasi yang kritis, kemampuan membangun hubungan, konsultasi, serta pemahaman terhadap konteks global dan budaya. Selanjutnya, HRM juga menghadapi berbagai tren dan perubahan. Pertama, ada globalisasi, membuat persaingan semakin kuat. Organisasi harus lebih efisien dan produktif. Yang kedua, teknologi dan kecerdasan buatan mengubah cara organisasi melakukan rekrutmen, pelatihan, dan evaluasi kinerja. Ketiga, gig ekonomi membuat pola kerja membuat pola kerja semakin fleksibel seperti freelancer dan kontraktor. Yang keempat, ada keberagaman demografis termasuk aging workforce dan keberagaman budaya menuntut organisasi lebih adaptif dalam mengelola tenaga kerja. Oke, yang berikutnya, bagian berikutnya itu adalah Equal Employee Opportunity atau EEO.
EEO ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk memperoleh kesempatan kerja tanpa diskriminasi. Kesetaraan ini tidak hanya berarti perlakuan yang sama secara formal. EEO juga menuntut organisasi untuk menghilangkan hambatan struktural yang dapat merugikan kelompok tertentu. Dalam praktiknya, terdapat beberapa bentuk diskriminasi yang perlu dihindari. Pertama, ada disparate treatment, yaitu perlakuan berbeda secara langsung berdasarkan gender, ras, agama, atau karakteristik tertentu. Yang kedua, disparate impact, yaitu kebijakan yang terlihat netral, tetapi secara sistematis merugikan kelompok tertentu. Yang ketiga ada harassment, yaitu perilaku verbal, non-verbal, atau fisik yang menciptakan lingkungan kerja yang tidak nyaman. Keempat, ada relation, yaitu tindak balas dendam terhadap karyawan yang melaporkan pelanggaran. Dalam konteks ini, HR berperan sebagai penjaga kepatuhan organisasi. HR harus melakukan audit, pelatihan anti-diskriminasi, penanganan keluhan secara objektif, serta dokumentasi yang transparan. Selanjutnya, kita masuk pada strategi HRM dan kinerja organisasi, di mana strategi HRM menjelaskan bahwa kebijakan dan praktik SDM harus selaras dengan tujuan strategis organisasi. Hubungannya dapat dilihat melalui model kausal. Kebijakan SDM yang baik akan membentuk kompetensi dan perilaku karyawan. Kompetensi dan perilaku tersebut kemudian mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi. Dalam hal ini, HR memiliki 3 peran strategis. Yang pertama, sebagai strategi partner, yaitu terlibat dalam perumusan strategi bisnis. Yang kedua, sebagai change agent, yaitu mengelola perubahan struktur dan budaya organisasi. Dan yang ketiga, sebagai employee champion, yaitu mewakili kepentingan dan aspirasi karyawan. Selain itu, organisasi modern juga menggunakan HR, metrik, dan evidence-based HRM. Beberapa metrik penting dalam HR antara lain turnover rate, cost per hire, training, ROI, dan employee productivity. Data ini membantu organisasi mengambil keputusan yang lebih tepat. Employee engagement juga menjadi bagian penting dalam HRM. Karyawan yang cenderung memiliki produktivitas lebih tinggi, tingkat absensi lebih rendah, dan loyalitas yang lebih kuat. Oleh karena itu, engagement berkontribusi langsung terhadap kinerja organisasi. Pada bagian akhir HRM juga mendukung prinsip sustainability atau keberlanjutan HR, tidak hanya berfokus pada profit, tetapi juga pada people dan planet. Artinya, organisasi perlu memperhatikan kesejahteraan karyawan, budaya kerja yang sehat, serta dampak sosial dan lingkungan dari kebijakan organisasi. Sebagai kesimpulan, Human Resource Management memiliki peran yang sangat penting dalam organisasi modern. HRM memandang manusia sebagai investasi strategis, bukan sekedar biaya operasional. Equal employment opportunity menjadi fondasi penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil dan bebas diskriminasi. Sementara itu, strategi HRM membantu organisasi mencapai keunggulan kompetitif melalui pengelolaan manusia yang efektif. Dengan demikian, organisasi yang mampu mengolah sumber daya manusia secara baik dan memiliki produktivitas yang tinggi, inovasi dan loyalitas karyawan yang lebih tinggi. Demikian pemaparan saya. Dari akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di materi selanjutnya.